Selamat pagi ibu-ibu. Pagi. Pagi. Pak Pendamping. Pagi. Pagi Banton. Pagi Pak Pendamping. Ya, baik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang di kelompok ini. Pada hari ini kita akan coba pelajari tentang penyakit-penyakit yang ada di sekitar kita. Ya. Berbagai penyakit yang ada di rumah kita, termasuk penyakit anak-anak yang sering ada di rumah maupun yang sering terjadi, yang sering anak-anak mengalami kesakitan. Saya mau tanya ibu-ibu, apakah ada sering anak-anak sakit di rumah? Ibu Ferdi? Sering Bapak. Sering. Kira-kira penyakit apa saja? Kalau sekarang ini kan mau dekat hujan ini Pak Pendamping. Ya. Itu pasti pilek merajalela ini Pak Pendamping. Ya, salah satu pilek ya, pilek. Kepala. Sakit kepala. Mungkin itu Pak Pendamping. Ya, terima kasih Ibu Ferdi. Ibu Anton punya anak di rumah sakit, kira-kira pernah sakit apa selama ini, setahun ini? Diare, ya. Malaria. Malaria. Ibu Andri? Ya kalau saya Pak Pendamping. Ya. Saya kadang saya sakit kepala, saya pusing-pusing. Ya, sakit kepala ya. Ya. Penyakit ini kalau sakit kepala, sakit malaria juga sering orang tua maupun anak-anak sering terjangkit ya. Kemudian yang kita bahas hari ini yang Ibu Anton singgung tadi terkait dengan diare, penyakit diare. Ya, kira-kira ibu-ibu tahu tidak apa itu penyakit diare? Ibu Anton, penyakit diare kira-kira? Ibu Anton. Setelah saya lihat saya punya anak ini Pak Pendamping, Ya. diare wadana dokter. Ya. Dia keluar air Ya. ini semacam mana mencret air begitu. Ya. Betul, ini Ibu Anton bahwa gejala diare itu sudah seperti itu sudah gejalanya. Dan perlu juga kita ketahui terkait dengan kenapa bisa terjadi diare. Karena mungkin di rumah tidak bersih, ya. Tidak jaga kita punya halaman rumah tidak bersih. Mungkin juga setelah pulang dari rumah, dari kebun orang tua kita atau kita sebagai orang tua tidak cuci tangan. Iya ya. Itu gejala diare. Sehingga perlu juga kita perhatikan secara baik-baik di rumah tangga kita untuk kebersihan rumah. Ya. Kira-kira siapa yang tahu pengertian diare? Ibu Ferdi? Ya, jadi kalau diare itu Pak Pendamping, BAB yang keluarnya di air semua. Ya. Pendamping. Ya. Ya, betul sekali. Terima kasih Ibu Ferdi bahwa diare adalah ini BAB yang encer, dia berupa air dia. Begitu. Tapi dia selama 3 kali sehari. Kalau dia sudah 3 kali, kita punya anak mencret berair setiap satu hari 3 kali, berarti itu diare sudah. Kita harus perlu sudah untuk cari cara untuk mencegahnya. Kira-kira kalau ada pengalaman di rumah terkait yang diare, ada anak kita yang diare, untuk ini cara pencegahannya Ibu Anda kira-kira di rumah, cara pencegahan diare. Ya Pak Pendamping, ini yang saya tahu Pendamping, cara kita mencegah supaya anak-anak kita mungkin tidak terkena diare, mungkin dengan kita selalu hidup
bersifat. Ya, betul sekali. Kita selalu mungkin sebagai kita mungkin ada sampah atau ada apa pola mungkin yang bisa kita bersihkan. Ya. Ya, terima kasih banyak Andri, bahwa memang betul itu perlu kita lakukan. Jangan kita buang kotoran sembarangan, karena akan mendatangkan bintik-bintik nyamuk di situ. Nyamuk akan berdatang bersarang di situ, ya, sehingga menimbulkan diare. Kemudian beberapa yang perlu dilakukan untuk mencegah diare ini, yang pertama itu berikan ASI dan MPASI yang teratur, ya. Ibu itu harus beri ASI kepada anaknya ketika dia lapar, harus terus berikan ASI. Kemudian harus berikan MPASI, makanan tambahan, ya. Yang berikut, kita kasih minum dia setengah gelas cairan Oralit, itu juga bisa mencegah ASI, bisa mencegah ini Oralit. Yang berikut, pemberian zinc. Apa ini yang perlu kita lakukan sehingga ketika terkena diare, sehingga anak kita tidak terdampak diare, ya, mama sekalian, ya. Yang berikut, kita coba ketika anak kita di rumah sakit diare, kita coba kira-kira apa yang kita harus lakukan untuk mencegah itu. Dari sini dulu Pak pendamping. Ya, Berkaitan dengan Oralit sama zinc tadi ini, di mana kita cepat untuk kita dapatkan itu obat? ya, kalau kita di desa di sini, kalau mungkin di posyandu kayaknya tidak ada, ya, di kadin posyandu. Alangkah lebih baiknya kita ke puskesmas, ya, Ibu Dharma, ya. Ya. Puskesmas, kita minta di sana, kita bawa anak kita, bahwa kita kasih tahu mereka di puskesmas bahwa anak kita ada sementara. Tak. Tiba. Tidak kentar ke muka. Lanjut. Terkait dengan di mana kita dapat Oralit dengan zinc ini, kalau di posyandu kayaknya, kalau di posyandu, pada saat posyandu mungkin dari kesehatan akan bawa ketika mendapatkan dengar informasi bahwa ada anak-anak yang diare. Tetapi kalau memang sudah dalam kondisi mendesak, kita bawa ke puskesmas, ya, mama, ya. Bisa bertanya Pak Pendamping? Oh iya, bantu, silakan. Oke Pak Pendamping. Ini tadi menyangkut obat-obatan Pak Pendamping. Ya. Saya juga ini bingung, ini entah mistis atau betul, karena saya ini jauh dengan Ya. puskesmas, Ya, betul. posyandu. Jadi saya dengar dari orang-orang aja, itu apa namanya, pucuk jambu biji. Ya. Itu yang saya sering pakai. Sembuh juga ini Pak Pendamping. Ya. Sudah Ibu Anton. Baik. Itu saja. Bahwa saya juga pernah melakukan hal yang sama yang Ibu Anton lakukan, bahwa pernah anak saya sakit. Saya dengar dari orang-orang di tetangga bahwa pakai daun jambu. Saya coba juga, ini sembuh dia. Jadi Tetapi bisa kita pakai itu Pak Pendamping kalau tergantung keyakinan kita. Kalau kita yakin itu menyembuhkan, kenapa tidak? Tetapi yang saya mau sarankan di sini Ibu Anton, bahwa kita coba berhenti untuk melakukan pengobatan di luar resep dokter, karena mungkin bisa menyebabkan anak-anak kita, itu bisa juga anak-anak kita stunting, ya. Kita coba lakukan itu. Kemudian yang saya mau sampaikan ini untuk mencegah diare, ya, mama, ya. Yang pertama tadi yang Ibu Andri bilang bahwa jaga kebersihan, betul, itu betul. Kita harus jaga kebersihan kita di sekitar kita. Yang berikut, memberikan ASI eksklusif kepada bayi, ya. Jangan lagi tidak berikan ASI, gitu. Yang berikut, menyiapkan MPASI,
juga itu perlu kita lakukan. Yang berikut, minum air yang dimasak. Kira-kira di rumah mama masak air baru minum. Masak? Masak? Ya, harus melakukan seperti itu ya. Jangan timba air di mata air dan langsung minum. Itu tidak boleh. Orang kesehatan bilang masih ada kadar kapurnya itu. Jadi kita harus masak betul-betul. Masak, kita saring, baru kita minum. Kasih kita minum kita punya anu. Begitu ya mama. Ya, mungkin itu beberapa hal yang saya bisa sampaikan. Kalau ada yang bertanya, silakan. Gitu. Si ada yang bertanya? Jelas, Pak Sudah Pendamping. jelas, Pak Ya. Pendamping. Tidak ada lagi yang perlu. Nanti kami tinggal terapkan saja ini. Yang Baik. didengar Pak Pendamping. Baik, terima kasih banyak sudah bercapek-capek di sini untuk kita duduk mendiskusikan tentang diare. Harapan saya pendamping kembali di rumah untuk melaksanakan hal yang baik dari apa yang kita dengar tadi, begitu ya. Mungkin pertemuan kita sampai di sini. Shalom. Shalom. Selamat siang. Siang, Siang. Pak Pendamping. Baik, terima